yang pernah dialami di peternak-peternakan kita adalah telur itu ada lubang-lubang kecilnya, teman. Jadi sepertinya utuh, tetapi kalau kita pegang ya, kita amati betul-betul, itu sebenarnya ada lubang-lubang kecil yang kalau sekilas lubang-lubang kecil di telur itu tidak kelihatan. Ya, makanya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Anawi. Kali ini kita mau membahas tentang kenapa ya sebab-sebab telur perkutut kita tidak bisa menetas alias embrio mati dalam telurnya itu bagaimana. Ya, apa saja yuk kita bahas sampai akhir, nanti jangan di skip supaya Anda betul-betul paham tentang apa yang saya sampaikan sehingga bisa jadi ajang edukasi teman-teman dalam mempelajari ternak perkutut. Oke, yang baru nonton silahkan subscribe ya, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video saya. Oke, subscribe Anda sangatlah penting untuk perkembangan channel Hanawi. Terima kasih, semoga berkah untuk kita semua. Oke, yang pertama yang paling menentukan perkutut kita itu telurnya tidak menetas ya. Jadi alasan kuat itu yang pertama adalah musim ya, musim panas seperti ini di bulan Oktober 2022 ini, dari bulan Agustus kemarin mungkin ya, dari pokoknya musim panas seperti ini yang ekstrim di atas 40 derajat Celcius ini sangatlah rawan dengan telur tidak bisa menetas alias embrio mati di dalamnya ya, musim panas. Karena apa? Pengontrolan suhu perkutut itu tidak bisa stabil ya, meskipun perkutut itu juga punya rasa, sekiranya kepanasan kadang yang medun ya, tapi itu semualah yang menjadi penyebab telur perkutut tersebut embrionya tidak bisa memecah cangkang. Nah, solusinya apa teman? Solusinya kalau saya sendiri, kalau ketahuan posisi sudah nidik, misalnya pagi kita cek kok nidik atau sore kita cek nidik, itu langsung diambil, celupkan ke air, kembalikan. Itu teknik saya ya. Ini biasanya bisa mecah ya, tapi juga kemungkinan gagal ada ya. Jadi teman-teman kalau lihat video saya jangan, Mas saya praktekkan ternyata tidak berhasil ya, namanya juga teori teman ya. Saya cuma cerita apa yang saya alami dan saya tuangkan dalam video ini. Ketika Anda mempraktekkan kok tidak berhasil, ya berarti ya belum waktunya berhasil. Dalam arti gini teman, sesuatu yang saya lakukan itu berhasil, belum tentu Anda lakukan berhasil. Nah, tugas Anda apa? Ya amati, tiru, modifikasi, kurangnya apa dan di mana. Kalau Anda selalu menyalahkan orang lain terus, Anda nggak akan bisa maju ya. Jadi saya sendiri pun ketika mengalami kegagalan dan lain-lain dalam edukasi dulu peternak, itu yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Kenapa saya tidak mempelajari itu sedetail mungkin ya. Nah, ketika misalnya saya ketipu beli perkutut kantong semar, ternyata bukan kantong semar, itu ya saya nggak menyalahkan penjualnya, paling cuma saya ingatkan saja, perkutut kantong semar yang saya beli ternyata kemarin seperti ini dan saya nggak mau membalikan. Ya udah, itu kesalahan saya karena saya kurang teliti, kurang belajar dalam memahami perkutut tersebut. Itu saja yang saya lakukan. Oke, yang pertama karena musim. Yang kedua terjadi karena musim hujan yang sangat dingin, alias curah hujan yang terlalu banyak itu juga akan pengaruh. Karena apa? Posisi telur itu sulit untuk panas. Jadi meskipun diengkrami ya, itu suhunya kurang panas, kurang tinggi. Nah, disinilah kadang menyebabkan telur perkutut kita tidak mau menetas. Tetapi kalau hujannya biasa-biasa saja ya, jadi siang ya nggak hujan, paling hujannya malam atau sore masih ada waktu panas, biasanya terjadi. Intinya musim yang ekstrim, dingin, adem kademen, panas kepanasan, itu salah satu faktor kuat penyebab telur perkutut kita tidak bisa memecahkan cangkangnya, alias embrionya tidak bisa keluar. Nah, itu salah satunya. Ini
yang kita bahas adalah telur isi loh ya, bukan telur zong. Kalau telur zong jelas video saya yang lalu sudah ada. Ya ini video yang ini membahas telur yang isi tapi tidak bisa mecah. Ya, yang ketiga ini sebenarnya jarang terjadi, cuma ya kadang ada yang mengalami, yaitu retaknya cangkang sebelum waktunya. Misalnya telur umur 12-13 hari ya, ataupun 10 hari itu retak, dan retaknya ini misalnya tidak melukai selaput dalam ya, jadi sudah retak ataupun ngelontok cangkang itu, tetapi selaputnya itu masih utuh. Ini juga bisa menjadi penyebab telur embrio perkutut kita itu tidak akan bisa memecah cangkang. Ya entah kenapa, ya aku mau cerita wae. Ya, sebabnya apa ya nggak tahu. Mungkin ya karena sudah cedera tadi. Intinya sepengamatan saya itu juga bisa akan menyebabkan telur perkutut kita tidak bisa menetas alias embrio mati di dalamnya. Ya, jadi Anda perhatian betul-betul dari apa yang saya sampaikan ini, mana yang kira-kira jadi alasan perkutut teman-teman itu embrionya mati di dalam telur. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah angkrem yang tidak stabil. Mungkin panasnya tidak terlalu panas, kemarau ya biasa seperti biasanya, tidak seperti hari ini. Tetapi angkremnya itu tidak stabil. Ya, musim nggak mempengaruhi, musim standar biasa. Cuma kalau angkremnya perkutut kita itu tidak stabil, alias 3 hari angkrem, nanti setengah hari nggak mau angkrem, ataupun angkrem 4 hari, 5 hari, sehari nggak diangkremin, ini juga akan menjadi pengaruh embrio kita mati di dalamnya. Bahkan sistem angkrem seperti ini akan menyebabkan anak-anak perkutut kita itu mati total. Ya, mati total di dalam telur, tidak sempat mecah malah. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebenarnya embrio perkutut itu rawan-rawannya itu di usia 3-4 hari, teman. Ya, jadi ketika pembentukan embrio di dalam alias urat merah jalan itu sangat-sangatlah rawan telur kita. Nah, ketika umur 3, 4, 5 hari ini kok perkutut Anda itu turun, nggak mau angkrem, maka akan sangat berisiko. Apalagi kalau umur telur 4 hari itu turun sampai 2, 3, 4 hari nggak diangkremin lagi, ini embrio bisa mati langsung untuk saat itu ya. Nah, kecuali itu turunnya sebentar naik lagi, itu masih bisa hidup. Jadi embrio telur yang kalau sudah terbentuk embrio itu kalau nggak diangkremin 3-4 hari bisa mati. Apalagi musim penghujan. Kalau musim kemarau seperti ini mungkin bisa bertahan. Nah, kalau baru nelur, ya ini beda lagi. Kalau baru nelur sehari kok nggak diangkremin, ini 2-3 hari masih bisa untuk dititipkan. Untuk cuaca panas loh ya. Kalau penghujan saya nggak yakin. Kalau 2-3 hari nggak diangkremin, kamu Anda lihat besok loh, kok nggak mau angkrem, hari kedua, 3 nggak mau angkrem, ini bisa Anda pindahkan. Insya Allah masih hidup selama itu belum terbentuk urat-urat merah embrio perkutut tersebut. Oke, selanjutnya yang bisa mempengaruhi telur perkutut kita embrionya mati itu adalah posisi sarang yang sangat kotor sekali. Ya, sebenarnya gini teman, ini yang membuat embrio mati ini biasanya ada parasit di dalamnya, tapi kita tidak paham. Nah, ini yang pernah dialami di peternak-peternakan kita adalah telur itu ada lubang-lubang kecilnya teman. Jadi sepertinya utuh, tetapi kalau kita pegang ya, kita amati betul-betul, itu sebenarnya ada lubang-lubang kecil yang kalau sekilas lubang-lubang kecil di telur itu tidak kelihatan. Ya, makanya teman-teman, sarang perkutut itu sangatlah penting untuk diganti. Ya, penggantian sarang bagaimana? Di video kemarin sudah saya katakan ya, ganti sarang perkutut itu di usia anakan perkutut sekitar 10 hari.
jangan sampai turun sarang. Karena apa? Itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat bagus sekali untuk mengganti sarang. Efektif sekali, ya. Kalau di luar itu ya disimak videonya. Nah, tak terang nang ini kegawan. Ya, jadi inilah alasan-alasan kenapa telur perkutut Anda embrionya mati di dalam telur. Nah, kalau kurang jelas, lihat video saya yang lalu, video yang serupa sudah saya buatkan juga, yang mungkin bisa jadi ajang edukasi teman-teman dalam beternak. Amati, tiru, modifikasi, kunci dari keberhasilan sebuah usaha. Ya, salam nutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.